Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin sedikit tentang apa aja yang udah aku dapat di praktikum teknik digital percobaan 1 dengan judul kombinasi logika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, namaku Eva Naika Wijaya, NPM 2215061128. Aku dari kelompok 3D. Oke, kita mulai dari gerbang logika. Jadi sebenarnya gerbang logika itu apa sih? Apakah dia seperti pagar? Bukan ya, bukan pagar dia. Mungkin definisinya hampir mirip. Kalau pagar kan awalan yang bakal kita lihat atau yang pertama kali yang bakal kita buka untuk memasuki rumah, ya kan? Nah, gerbang logika juga tuh sama. Dia itu bagian dasar atau yang utamanya sebelum kita belajar elektronika. Jadi, bagian dasar atau hal dasar yang harus kita pelajari sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang elektronika. Definisi lengkapnya, gerbang logika adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronika yang digunakan untuk mengubah masukan atau input menjadi sinyal keluaran output yang logis sebagai hasil voltase atau arus. Gerbang logika direpresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran, yaitu simbolnya 1 atau 0. Jadi gerbang logika ini hanya bernilai 1 atau 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar, true, dan salah, false. Bisa juga tinggi, high, dan rendah, low. Bisa juga dia hidup, on, atau mati, off. Selanjutnya, macam-macam gerbang logika itu ada apa aja sih? Kita mulai dulu yang paling dasar, ada OR. Nah, seperti yang tersaji gambar di layar, gerbang OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Yang masukan atau input itu yang A sama B. Nah, X itu output. Tabel kebenaran yang pada gambar, jika A dan B itu sama-sama 0, maka hasilnya atau X-nya itu akan bernilai 0. Tapi jika salah satu saja inputan A atau B bernilai 1, maka hasilnya juga akan bernilai 1. X-nya akan bernilai 1 juga. Nah, sedangkan output gerbang OR akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Selanjutnya kita bahas N. Gerbang N ini memerlukan dua inputan juga untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 1. Bedanya sama OR tadi, kalau N ini, jika semua inputannya bernilai 0 atau salah satunya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Sedangkan jika semua inputannya bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1 juga. Gerbang logikanya itu dia tegak lurus gini, baru ada lengkungan. Yang membedakan sama gerbang OR tadi, gerbang OR itu ada lengkungan gini, terus agak lancip gitu di ujungnya. Kalau gerbang N kan melengkung semua. Begitu. Kita lanjut ke gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya, jika input bernilai 0, maka output akan menghasilkan 1. Nah, untuk gambar gerbang logikanya, yaitu bentuknya segitiga dan di ujungnya ada bulatan. Nah, lingkaran ini atau bulatan inilah yang menandakan pembalikan, begitu. Atau dibalik nilainya, yang tadinya 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jadi sebaiknya kita hafal dulu
gerbang OR, baru kita bisa membalikannya atau menginverskannya sehingga menghasilkan gerbang NOR ini. Nah, pembedanya dengan gerbang OR yang biasa terletak pada gambar lingkaran di ujungnya. Ini yang menandakan dia itu bagian dari NOT, gabungan dari NOT. Jadi gambar gerbang OR biasa, kemudian di ujungnya dikasih lingkaran untuk inverse. Selanjutnya gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Pembedanya tuh sama, terdapat pada lingkaran di ujungnya juga, di ujung outputnya. Untuk menginverskan atau membalikan nilainya, membalikan nilai N yang sudah kita dapatkan menjadi gerbang NAND. Selanjutnya, IC TTL dari gerbang logika. Itu apa sih? Kita lihat. Nah, notasi TTL atau CMOS mengacu pada teknologi logika yang digunakan untuk memproduksi sirkuit terpadu IC atau chip. Nah, chip dalam IC TTL ini itu ada 14 chip. Jadi di atas 7, di bawah juga ada 7. Seperti yang tersaji dalam gambar, setiap chip itu punya jarak 0,1 inci. Kita bahas IC TTL dari OR. Untuk IC gerbang logika OR, tipe TTL menggunakan IC tipe 7432. Tipe IC TTL ini memiliki dua buah input yang terdiri dari 4 gerbang logika OR. Jadi dia dapat menampung 4 gerbang logika OR. Selanjutnya adalah gerbang N. Nah, untuk IC gerbang N ini ada 3 tipenya, yaitu 7408, 7411, sama 7421. Untuk 7408 ini memiliki 2 buah inputan yang terdiri dari 4 gerbang logika. Jadi dia bisa memuat 4 gerbang logika. Kalau 7411 itu terdiri dari 3 inputan. 3 juga yang dimuat oleh gerbangnya yang di dalam IC-nya. Kemudian 7421 itu ada 4 inputan, sehingga gerbang yang dimuat oleh IC-nya itu hanya 2. Selanjutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini menggunakan IC tipe TTL, yaitu 7404. Tipe IC TTL ini terdiri dari 6 gerbang logika NOT. Jadi kalau NOT itu dapat menampung 6 gerbang NOT dalam satu IC. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kombinasi logika. Seperti yang tersaji dalam gambar, di sini ada 2 gerbang N, 2 gerbang OR, dan 1 gerbang NOR. Jadi, jika gerbang N pertama mendapatkan inputan 0 dan inputan keduanya juga bernilai 0, maka nanti outputnya akan bernilai 0 juga. Kemudian untuk gerbang OR yang pertama nih, kedua inputannya dia bernilai 0 juga, maka output yang akan dihasilkan nanti bernilai 0 juga. Nah, output 0 pada gerbang OR pertama itu merupakan inputan untuk gerbang N kedua. Nah, output gerbang N pertama tadi yang menghasilkan 0 juga merupakan input gerbang N kedua. Jadi gerbang N kedua ini memiliki input 0 juga dua-duanya, yang akan menghasilkan output 0 juga. Nah, untuk gerbang OR kedua
kedua inputnya juga menghasilkan nilai kedua inputnya juga bernilai 0, sehingga outputnya akan bernilai 0 juga. Nah, output dari gerbang AND kedua dan gerbang OR kedua itu merupakan input dari gerbang NOR. Karena keduanya bernilai 0, maka ntar hasilnya akan bernilai 1. Karena dibalikan atau diinverskan oleh gerbang NOR. Jika kita memasukkan input lain, hasil outputnya bagaimana ya? Kita lihat. Jika kita memasukkan nilai 1 pada inputan gerbang N pertama dan 0 untuk inputan kedua di gerbang N pertama, maka ntar hasilnya itu akan 0 karena di gerbang N. Kemudian untuk gerbang OR kedua, inputannya itu juga awalnya 0 sama 1. Jadi hasilnya adalah 1 karena di gerbang OR. Nah, kedua inputan dari gerbang N dan gerbang OR tadi akan menjadi hasil output dari gerbang OR dan gerbang N tadi akan menjadi inputan atau masukan untuk gerbang N kedua. Gerbang N kedua, jadi gerbang N kedua ini ada 0 sama 1, ya kan? Akan menghasilkan output 0 karena di gerbang N. Untuk gerbang OR kedua, untuk gerbang OR kedua, kedua inputannya itu adalah 0 karena merupakan output dari gerbang N pertama tadi, sehingga output yang akan dihasilkan adalah 0. Nah, 0 campur 1, 0 dengan 1 pada gerbang NOR seharusnya akan menghasilkan nilai 0, tapi diinverskan atau dibalikkan oleh gerbang NOR akan menghasilkan nilai 1. Lalu pada contoh ketiganya, jika kita memasukkan inputan 1 pada gerbang N pertama dan inputan 1 lagi juga pada gerbang N pertama, jadi kedua inputannya adalah bernilai 1, maka output yang akan dihasilkan adalah 1. Kemudian untuk gerbang OR pertama, salah satu inputnya bernilai 0, maka hasilnya akan bernilai 1. Nah, kedua output dari N dan OR tadi merupakan inputan dari gerbang N kedua, sehingga gerbang N kedua memiliki inputan 1 akan menghasilkan 1 juga. Kemudian untuk gerbang OR, kedua inputannya adalah 1. Gerbang OR kedua kedua inputannya adalah 1, sehingga 1 dicampur 1 disandingkan dengan 1 pada gerbang NOR akan menghasilkan 0. Seharusnya kan diberi nilai 1 karena dia memakai gerbang NOR yang artinya diinverskan atau dibalikan, maka akan menghasilkan output bernilai 0. Begitu. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.